sharing sedikit tentang APD atau alat pelindung diri yang harus kita pakai waktu kita memutuskan untuk menolong orang gitu. Nah, tentang APD itu, kenapa sih kita harus pakai APD? Karena kita setiap menolong harus melindungi diri kita sendiri gitu. Melindungi kita dari apa? Yang terutama itu adalah penyakit menular. Nah, kita tidak pernah tahu riwayat hidup orang yang akan kita tolong gitu. Nggak mungkin dong kita tanya-tanya pernah sakit apa gitu kan, karena waktunya nggak akan cepat. Jadi sebaiknya kita mempersiapkan diri dengan APD gitu. Nah, APD apa yang harus kita persiapkan? Ini ada seragam kerja saya. Jadi saya membiasakan diri ketika on duty itu. Jadi ketika saya memakai seragam ini, di sini ada terselip APD saya, APD pribadi ya. Selain helm, helm kan nggak bisa dicantolin di baju, jadi itu ada di tas. Jadi APD itu ada di kantong sini. Nah, ini APD pribadi saya. Ini APD yang pertama itu, yang paling pertama harus saya siapkan itu ini. Ini sarung tangan latex. Sarung tangan latex ini paling krusial, jadi paling penting. Jadi karena kita bekerja dengan tangan ya, banyak menyentuh korban, termasuk waktu pasien assessment. Waktu pasien assessment itu kita ada namanya assessment head to toe, itu kita harus meraba semua badan pasien untuk memastikan tidak ada cedera yang akan lebih parah ketika kita melakukan pertolongan gitu. Kenapa kita harus pakai ini ya? Itu tadi, mungkin kita akan menyentuh darah, atau nanti ketika kita akan melakukan CPR gitu kan, kita harus membuka jalan napas di mulut, kita akan menyentuh air liurnya. Nah, itu makanya supaya kita bisa maksimal menolongnya, sebaiknya kita memang harus mempersiapkan ini, sarung tangan latex. Kemudian yang kedua yang akan saya pakai itu adalah masker. Ini juga untuk perlindungan saya, masker medis. Nah, masker medis ini selalu tersedia di kantong baju minimal satu, dan latex itu minimal satu pasang. Dan itu untuk keperluan pribadi saya. Ini sama untuk perlindungan dari penularan penyakit ya, yang bisa ditularkan dari si pasien. Kemudian yang terakhir yang selalu saya bawa itu adalah ini. Nih, kelihatan. Nah, face shield ya. Face shield ini akan terpakai, sampai saat ini belum pernah saya pakai, dan ini akan terpakai nanti ketika kita melakukan pertolongan CPR. Yang mana kita tahu kan, kalau kalian pernah tahu ya bagaimana orang melakukan CPR, yaitu ada namanya kita membantu pernapasan ya. Kalau orang itu betul-betul henti jantung dan henti napas, kita akan melakukan bantuan pernapasan mode to mode gitu kan. Nah, kenapa saya bawa ini? Sebenarnya ada di situ yang modelnya itu CPR mask. CPR mask itu CPR mask itu dia bentuknya seperti masker oksigen, tapi di ujungnya ada corong itu, dan saya belum punya, dan itu lebih besar tempatnya. Jadi menurut saya itu kurang cocok untuk dibawa-bawa. Jadi saya juga belum beli untuk itu. Jadi saya saat ini masih pakai ini. Nah, ini di sini begini bentuknya face shield. Di sini ada gambar wajah. Ini gambar wajah, dan ini di posisi mulutnya ada semacam filter ya. Semacam filter. Ini kedap air tapi tidak kedap udara. Nah, ini sama. Ini mencegah penularan terutama dari air liur ya, ketika kita melakukan pernapasan mode to mode gitu. Nah, bagaimana kalau misal kita belum punya peralatan ini, belum punya APD, terus kita sudah ingin menolong gitu? Kalau saran saya, sebaiknya ketika kita belum punya APD, ya bijaksanalah dalam menolong gitu. Kalau kita memang pingin banget nolong gitu kan, ya tolonglah dengan hal lain, jangan membahayakan diri sendiri gitu. Karena kita nggak pernah tahu apa sih penyakit yang pernah korban derita gitu, kecuali kita kenal dengan si korban. Kecuali kita kenal dengan korban, kita tahu gimana riwayat kesehatannya, kita bisa memutuskan untuk bagaimana kita menolong dengan tetap
berusaha untuk mengurangi kontak dengan cairan tubuh si korban. Atau bisa juga dengan improvisasi. Latek ini bisa kita improvisasi, tapi alangkah baiknya kita sebaiknya mencari, dan ini selalu tersedia di kita gitu. Kita bisa improvisasi dengan menggunakan plastik, kantong plastik gitu, kantong plastik bekas, atau ya mungkin kalau di sana ada yang jualan, kita bisa minta kantong plastik ke sana untuk menyentuh korban gitu, untuk sekedar asesmen atau mengangkat gitu. Yang penting kita tidak terkontak langsung dengan cairan tubuh. Kita tidak terkontak langsung dengan cairan tubuh si korban. Nah, itu sedikit sharing dari saya tentang APD, dan bagaimana kita melindungi diri kita sendiri dulu sebelum kita berusaha menolong orang gitu. Dan ketika kita menolong, dituntut kebijaksanaan dari diri kita sendiri. Nah, kebijaksanaan itu adalah kita harus memastikan dalam keadaan tidak panik ya, dalam keadaan tidak panik ya. Kita harus memastikan dulu, kira-kira kita mampu nggak sebenarnya menolong dia, atau cuman karena panik dan ingin menolong gitu. Nanti sekiranya sampai di sana blank, apa yang harus kita lakukan kita nggak tahu gitu. Nah, itu jadi kita harus bijak kepada diri kita sendiri. Akan lebih baik ketika kita melihat kecelakaan, kita minta bantuan orang lain yang memang lebih mampu untuk menolong itu sebelum memperparah keadaan. Oke, itu pesan sedikit dari saya. Jadi, terima kasih telah menyimak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.